Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan Ramadan kali ini tetap memberkati kita semua dan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menunaikan ibadah Ramadan dengan penuh khusyuk dan tawadhu. Berbicara mengenai tenaga kerja Indonesia, ada berita duka, ada berita suka. Kalau kita melihat dari remiten yang datang ke Indonesia juga cukup tinggi dan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan keluarga. Bahkan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat di sekitarnya. Tetapi ada juga cerita duka yang menimpa nasib para tenaga kita yang ada di luar negeri. Nah, kali ini silaturahmi Ramadan kita akan berbagi pengalaman, berbagi informasi mengenai kehidupan para tenaga kerja Indonesia khususnya yang ada di Hong Kong. Mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi dari sepenggal kisah, sepenggal cerita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dalam silaturahmi Ramadan Indonesia Raya. Kebetulan sudah ada di tengah saya, hadir kali ini Ibu Fatimah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke Indonesia. Kapan dari Hong Kong, Bu? Kemarin ya udah tanggal 15 ya. Oh sudah tanggal 50, berarti iya. Sebelum puasa ya sudah hadir ke sini. Iya. Ada acara apa kebetulan ya memang? Kebetulan mau jalan-jalan ya. Alhamdulillah. Gimana sehat Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Iya. Sudah berapa lama Ibu di Hong Kong itu sebetulnya? Saya kurang lebih 39 tahun. Wih, ya. 39 tahun? Iya, tahun 1984. Iya. Gimana ceritanya dulu Ibu bisa sampai ke Hong Kong gitu? Setelah saya lulus kuliah, kebetulan dari rektor saya itu... Di mana dulu kuliahnya? Di Widya Mandala. Oh, Widya Mandala. Iya, terus kebetulan rektor saya, waktu itu saya masih ingat banget namanya Pak Hari. Iya. Ya, terus beliau bilang punya temen di Hong Kong itu lagi cari pegawai. Temennya itu orang Tambak Misi, tapi sekarang ada di KJRI Hong Kong gitu. Namanya Pak Sutejah gitu. Ya. Jadi saya ke Hong Kong, saya mikir kalau di Hong Kong gajinya lebih gede. Ya. Jadi saya waktu itu tahun 1984 itu kerja di Hong Kong. Sudah hampir 40 tahun loh itu. Iya. Itu gajinya itu ya cuma 1.000. Terus terang cuma 1.000 dan rate-nya itu 100. Oke. Kan hari ini kalau kurs Hong Kong itu kan 2.000-an. 2.000. Ya, dulu Dolar 100. Hong Kong ya. Dulu 100. Jadi kalau dulu itu 1 juta cuma 1.000 dapat 1 juta kan. Nah, tapi kalau sekarang ini 1.000 dapat 2 juta. Wah, berarti sudah hafal soal seluk-beluk tenaga kerja yang ada di Hong Kong ya? Kebetulan. Alhamdulillah karena kebetulan saya bekerja di Hong Kong sejak tahun 1984 itu sampai tahun 2004. Ya. Dan banyak berinteraksi, bertemu dengan para tenaga kerja yang ada di Hong Kong itu ya? Insya Allah karena kami bertempat di Victoria Park dan tempat ngumpulnya tenaga kerja Indonesia itu ada di Victoria Park ya, di daerah Causeway Bay. Jadi untuk bertemu mereka setiap saat selalu bertemu. Jadi mereka ini kan gimana kalau butuh hiburan, butuh apa ya, refreshing gitu gimana? Butuh hiburan biasanya mereka itu mengisi kegiatan mereka itu bermacam-macam pada hari libur mereka yang kebanyakan mereka meminta untuk libur pada hari Minggu. Iya. Jadi tetap ada ya waktu-waktu untuk berrekreasi itu. Waalaikumsalam. Mbak Woro. Sini. Ini memang kita tempatnya sangat terbatas jadi ya. Aduh, ini tadi ceritanya Bu Fatimah, saya lagi bersih-bersih kebun, datang, saya ajak ngobrol aja di sini. Tumben-tumbenan mampir sini. Habis selesai manggung, terus tadi saya lihat kok ada rame-rame, penasaran datang ke sini langsung. Nampaknya sedang lancar-lancarnya. Alhamdulillah. Kemarin COVID gimana COVID? COVID nggak ngambil yang terlalu buat tapi umum. tetap main ya, tetap main. Ambil, tapi karena biasanya kan ada PPKM kan, penurunan pendapatan komunitas musisi. Loh. Tanggapan kok beda artinya? Lah iya kan
itu tuh penurunan pendapatan komunitas musisi ya. Ya, itu salah Musisi satunya. kerjaannya kumpul-kumpulin orang ya, kumpul nggak boleh kan, itu sepi. Betul, Ya. betul. Ini gimana? Sekarang sudah Ramadan gimana Ramadan? Ramadan sih alhamdulillah lancar kerjaannya lancar, juga. ya. Gitu. Tapi memang nggak full ambil. Iya, ya alhamdulillah. Iya. Ada rencana kemana lagi setelah? Kalau itu sebenarnya rencananya ada mau ke Hong Kong pengennya. Ah, tenane. Iya. Kalau pengen dolan luar negeri kalau saat ini kok. Nah ini, Oke. lah kok tumbuh lah tutup loh. Ini Pripun? Bu Fatimah ini Iya. ya quote unquote ki orang tuanya para tenaga kerja Indonesia yang ada di Hong Kong. Wah, Bisa beliau, gitu. iya karena saking lamanya di Hong Kong. Iya. Nah ini kebetulan lagi di Indonesia. Ini teman lama juga pengurus Muslimat NU yang ada di sana Iya. dia. Nah ini tadi datang ke sini pas saya lagi di kebun terus mampir kata mampir. iya. Nah ibu ini kebetulan tuh awak dewe tadi kan pas ngomong soal bagaimana tenaga kerja kita itu mendapat hiburan. Bisa berekreasi. Nah, ini kalau Mbak Woro kira-kira main di sana kira-kira gimana itu Bu? Alhamdulillah mereka pasti senang sekali. Oh iya. Karena mereka kan biasanya itu di situ kan sedih ya, ikut orang ya. Oh, Terus kalau iya. ada hiburan, apalagi ada penyanyi seperti Mbak Loro gini kan mereka pasti terhibur hatinya kan. Iya, dapat siraman itu kan. Iya. Bisa itu kalau ke sana. Jadi di sana juga mereka berhibur sendiri apa kadang-kadang juga ada artis-artis yang datang ke sana? Mereka biasanya berlibur sendiri, tapi lebih seneng kalau ada organisasi, umpamanya kami dari Muslimat karena saya Muslimat, Muslimat ngundang umpamanya, ngundang penyanyi atau ngundang penceramah atau ulama dan mereka bisa datang ke sana. Iya, jadi untuk menghibur mereka dalam satu hari itu aja hari Minggu. Iya. Gitu. Jadi pada momen itu bisa berhibur. Nah, tuh Mbak Woro kan, Mas, kebetulan kita beramal sekaligus berhibur di sana gitu. Tapi di sana juga pengajian-pengajian gitu gimana Bu? Ada pengajian-pengajian ada. Jadi biasanya itu mereka itu sekalian ada sholawat, umpamanya penyanyinya sholawat gitu kan. Terus karena di sana itu 170.000 tenaga kerja. Apa lu? Ya, 170.000 tenaga kerja dan di antara tenaga kerja itu 90% itu adalah Muslim. Jadi mereka pasti senang bersolawat karena mereka bilang dalam suka dan duka jauh dari keluarga diisi dengan solawat. Jadi seandainya yang datang itu penyanyi solawat terus ditambah ulamanya, wah Pak Yai cocok kan betul. Jadi bisa sangat menghibur mereka dan mereka bisa rasa rindu kampung halaman segala macam sakit di hati apapun bisa tersembuhkan. Nah tuh silakan ngobrol kalau mau tanya mumpung ketemu. Pas banget kan. Iya. Pengen ke Hong Kong ketemu orang yang lama di Hong Kong. Iya. 40 tahun loh. Wah, 40 tahun di Hong Kong. Nah, Mbak Woro kira-kira pengen apa kalau di sana? di Hong Kong. Selama 40 tahun itu suka dukanya apa mau? Suka dukanya kayaknya banyak sukanya. Sukanya? Iya, banyak sukanya karena di situ juga nggak beda jauh dengan di Indonesia. Suasananya kita tetap ketemu kan. Malah itu banyak anak-anak yang tercinta di situ kan mereka jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, otomatis karena saya sudah sepuh, otomatis itu anak-anak saya. Jadi saya alhamdulillah punya anak yang banyak. Mbak Woro, kira-kira kalau nanti Mbak Woro ke Hong Kong ketemu TKI, kira-kira apa yang ingin ditampilkan? Yang pasti membawakan lagu-lagu Indonesia terutama pasti ya. Mereka kan pasti kan hafal lah sudah hafal dan kangen pastinya. Dan kangen bisa ikut nyanyi bareng ke sana gitu. Seru banget ya. Seru. Emang sering ada artis di sana Bu? Artis-artis lokal aja dari mereka untuk menghibur. Wah kalau ada Mbak Woro mesti top itu. Jadi kan mereka seneng ada yang dari luar yang bisa datang dan mereka juga sering mengadakan acara-acara seperti ini. Jadi dari organisasi A umpamanya mereka yang organisasi terus habis itu ngundang dari A B C D gitu kan. Soalnya di Hong Kong itu kan mereka suka bikin komunitas sendiri juga. Jadi komunitas daerah apa gitu. Daerah ada umpamanya dari Kediri, Tulungagung, Ponorogo bersatu gitu. Mereka berkumpul, nanti ada Banyuwangi, Cilacap apa, mereka pada ngundang saling kangen-kangenan dengan kampung halaman seperti itu. Terus ada juga organisasi ya seperti yang
saya punyain itu muslimat. Kalau muslimat tuh gabung, jadi nggak ada yang saya Ponorogo Bersatu, saya Jombangan atau saya apa, nggak ada. Yuk jadi bersatunya di muslimat, itu sudah lintas daerah. Iya, sudah semua itu boleh ngumpul di sana itu. Kegiatannya apa Bu selama ini kalau yang kegiatannya itu kalau kami yang di muslimat itu biasanya diisi dengan sholawat di tempat itu, Yasin Talil tiap hari itu. Jadi mendoakan teman-teman atau keluarga di Indonesia yang lagi meninggal atau gimana. Terus pada hari-hari besar tertentu kami juga ngadain kayak megengan, segala macam kami lakukan di sana. Jadi nggak bedanya seperti di Indonesia, apa yang ada di Indonesia kami dilakukan cuma dalam lingkungan komunitas yang lebih kecil. Tapi kalau soal makanan, wah lebih banyak daripada orang Indonesia yang ngadain acara. Karena mereka kan umpamanya anggota ada 10. Nah 10 itu bawa makanan yang berlainan. Jadi umpamanya dengan tempe goreng, tahu goreng, gedang goreng, apapun kan kalau jadi 10 kan jadi banyak gitu kan. Jadi mereka lebih antusias untuk ini, hal-hal ini. Apalagi sudah mau umpamanya, sudah mau bulan puasa, ini terakhir gitu kan. Jadi mereka pada ini ngadain. Terus pakai ngundang lagi kan, ngundang. Terus nanti kalau berbuka juga mereka bikin acara berbuk, umpamanya ngundang dari mana, mereka pada bawa makanan sendiri, yang ngundang juga masak, yang diundang juga bawa, mereka makan bersama, jadi rame banget. Alhamdulillah. Jadi Mbak Woro tolong diagendakan. Siap, secepatnya kalau pasti. Jadi karena di Hongkong juga kalau mau bikin acara kita juga kekurangan tempat. Di Hongkong itu terus terang, jadi kita itu berebut untuk cari hall yang lebih besar untuk bisa menampung mereka. Oh gitu ya? Iya, karena terus terang aja kalau hallnya kecil-kecilan gitu, nanti organisasi ini 10, 20, 30 itu tidak terundang, mereka sedih. Karena kita kalau ngundang biasanya siapa yang sempat dan siapa yang libur, silakan datang. Jadi akhirnya mereka kan ngumpulnya banyak. Jadi tempat pun diperlukan yang gede. Wah, ini perlu soal bihalal ini. Iya, ini masih puasa ya. Iya, alhamdulillah. Apalagi sekarang kan kemarin itu Hongkong 3 tahun full itu tutup ya selama pandemi. Jadi tidak ada ini, nggak ada tamu yang luar masuk itu enggak. Betul di close ya. Tutup close beneran. Terus kemarin itu Januari 2023 mulai dibuka. Iya, terus semua orang itu bisa datang lagi kembali. Dan malah tanggal 1 Maret kemarin sudah bebas masker. Ya, tapi walaupun bebas masker mereka masih mikir kesehatan adalah milik sendiri. Jadi yang pakai masker masih banyak banget. Iya. Oke Mbak Woro, terima kasih ini Mas. Sami-sami. Ini mau kemana lagi ini? Kalau mau nerus. Wih, jobnya oke banget. Kalau persiapan mau ke Hongkong juga ini. Iya, saya mau buat planning insya Allah. Tolong ya diagendakan itu supaya teman-teman di TKI sana juga nanti bisa bareng-bareng. Kayak Gajah sudah pernah ke sana. Oh iya. Keren. Bikin nanti kalau yang ke sana. Iya. Gantian. Terima kasih banyak. Mari. Salam untuk teman-teman. Iya. Alhamdulillah. Bro, lu katanya mau ke luar negeri? Iya bro, jadi bro. Jadi kemana lu? Mau jadi Korea sih rencananya. Ngapain lu ke Korea jadi K-pop lu? Enggak bro, jadi buruh pabrik. Buruh pabrik? Pabrik? Iya. Buruh pabrik jauh-jauh ke Korea. Di sini banyak kan. Tapi aku kasih tahu ya. Ke luar negeri tuh gajinya lumayan, tau nggak? Gue tuh punya saudara, dia tuh jadi apa ya? Kayaknya guru juga kayaknya. Soalnya TKI gitulah di Hong Kong dia. TKI itu apa, Mas? TKI itu mah tenaga kerja internasional lah. Oh, internasional, bukan Indonesia berarti. Indonesia kali ya. Nah, kalau TKW itu apa? Kalau TKW mah tenaga kerja wanita. Wow. Apa tenaga kerja wow? Tadi pabrik apaan? Pabrik tekstil. Tekstil. Udah pelatihan berarti ya? Udah, setahun ini pelatihan. Setahun. Iya sih, lama sih pelatihannya sih. Pelatihan setahun nganggur berarti dia setahun. Ngurusnya gimana? Ya ada agensi-agensi yang nyalurin. Agensi galon gitu. Ya kan galon juga agensi gimana? Iya, tapi kan ini tenaga kerja, Bro. Iya, galon. Ya kan, ya maaf, gue mah taunya agensi itu mah galon gitu. Nah, kamu gimana rencana? Pengennya sih kuliah aku. Udah daftar?
Belum. Ntar dulu. Pengen aja. Ntar dulu. Kalau pengen kuliah, kalau pengen kuliah emang lu mau? Emang lu bisa dablek lu kuliah? Ya kan coba dulu aja. Tapi kan dengar banyak beasiswa dan lain-lain. Lu keluar negeri bisa ya? Tapi kejauhan. Oh, kejauhan. Kejauhan. Ya, katanya saudaramu ada yang di luar negeri ya? Iya, itu yang di Hongkong tadi yang gua di bilang. Hongkong. Jadi TKI itu hampir berapa 5 itu? tahun. Oh, 5 tahun. Hampir 5 tahun dia. Udah lama. Tadi tuh Korea. Iya, Korea. Korea, ini Hongkong, wah. Deket gak? Sipit-sipit nih. Ya, Hongkong mananya Korea sih? Nah, itu Sebelah kiri. Sebelah kiri. kiri minggu adoh. Utaranya. Hanya Hongkong. Berarti tetanggaan ya mereka. Oh. Bahasanya sama berarti ya? Patah sipit-sipit semua ya. Itu bangun sama melek nggak ada bedanya tuh. Jangan gitu, Bro. Enggak kan bangun sama melek emang nggak ada bedanya gimana sih? Bangun sama melek emang nggak ada bedanya. Bangun gini ya? Iya. Kamu gimana, Bro? Aku masih melanjutkan cita-cita dari awal. Apa? Nah, gua tahu nih. Lu dari dulu pengen cita-cita lu jadi pengangguran profesional. Gua udah tahu itu malah lama itu mah. Pengangguran tidak berbayar. Udah berapa lama? Ya sejak lahir. Berarti belum lama. Iya. Bentar bro. Tahu, Bro. Telepon dulu. Telepon Proyek kayaknya. lagi nongkrong sama teman-teman kenapa? Lagi nongkrong. Aisyah, astagfirullah, yang di Hongkong. Serius. Baru aja ngomongin Hongkong. Gempa Hongkong. Tapi gimana itu ngurusnya? Segala macam ya, astagfirullahaladzim. Gempa diurus. Oke. Ya. Makasih. Apa? Saudara gua men yang di Hongkong meninggal. Innalillahi. Iya, yang tadi gua ceritain, iya. Nggak jadi 6 tahun berarti? Jangan gitu, bro. Ini beneran, bro. Iya. Nah, terus mau ngurus di mana ini? Ya itu makanya gue bingung. Coba kita kali itu. Apa? Bahasa apa? Bahasa Sastro. Oh, bahasa Pak Sastro. Iya, Pak Sastro. Pak Sastro bisa bantu? Iya, no. Soalnya biasanya apa-apa itu nanya Pak Sastro. Oh gitu. Kayaknya dia punya kenalan agen atau apa gitu. Ya udah yuk kita cepet aja ke Pak Sastro udah yuk. Ya sik no diberesi sik. Ayo. Saiki si ono iki, si ono. Ya udah diambil udah. Kopi habisin, Bro. Kopi. Ayo cepet bro. Ayo. Ini dibawa udah. Ini dibawa bro. Ke arah sana ya? Oh iya. Jenazah Sumarti Ningsih TKW yang dibunuh seorang bankir asal Inggris di Hong Kong tiba di rumah duka di Desa Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah disambut isak tangis warga dan kerabat korban. Setelah menempuh perjalanan sekitar 10 jam dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, jenazah Sumarti Ningsih akhirnya tiba di rumah duka Rabu dini hari. Fakta mengejutkan datang dari negeri jiran. Koalisi Buruh Migran Berdaulat atau KPMB merilis sebuah laporan yang mengungkap bahwa sejak Januari hingga Maret 2022, sedikitnya 18 warga negara Indonesia meninggal. Bu, itu tadi Mbak Woro, jadi nanti ke depan bisa kita agendakan untuk memberikan hiburan kepada teman-teman. Kayak dulu Ganjur pernah main ke sana itu. Semua nanti bisa bareng-bareng Ganjur. Ditunggu. Ya. Soalnya mereka memang butuh sekali hiburan untuk itu. Jadi ya harus gimana supaya mereka... Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak. Pak Sastro. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kenapa kok buru-buru Iya, Pak. Ini Pak, ada apa? teman saya, saudaranya yang di Hongkong meninggal, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi TKI di sana. Wes pirang tahun? Kurang lebih 5 tahun Pak. 5 tahun. Ya Allah. Ya kapan meninggalnya? Baru tadi pagi saya dikabarin Pak. Nah, oke. Bu, ini Masya Allah ada saudara kita yang meninggal di sana. Nah, ini kalau kejadian seperti ini, kejadian ada kematian, ini biasanya gimana Bu? Biasanya itu sebenarnya ini kita cari urusnya gimana itu loh Bu? Iya.
Pertama kita harus lapor dulu ke KJRI, karena di KJRI itu ada data-data daripada yang almarhumah ini. Dari data-data yang dicari di KJRI, terus KJRI akan menelusurin apakah benar orang ini. Terus KJRI akan mencari keluarganya, alamat keluarganya, benar di situ enggak. Kalau sudah benar keluarganya diinfo, terus KJRI akan membawa almarhum ini ke rumah sakit, almarhumah ini di rumah sakit, dan akan dilakukan otopsi karena ini meninggalnya karena apa. Jadi di Hong Kong itu setiap jenazah yang meninggal akan diotopsi kalau dia tidak punya rekam jejak tentang kesehatan mereka. Jadi setelah mereka diotopsi akan ketahui sakitnya apa, dan KJRI akan juga menghubungi majikannya, juga menghubungi agennya. Semua itu dilakukan sama KJRI semua untuk mengetahui apakah agennya akan membayar berapa persen dari ini, terus asuransinya bagaimana, dan agennya juga akan ikut mengantar atau tidak jenazah sampai kembali ke tanah air di mana beliau diambil pertama kali itu tadi. Dan kebetulan saya juga di situ bertugas Pak Yai. Jadi setelah ada yang meninggal itu nanti sudah dijadwalkan tanggalnya, terus akan menghubungin kami dari Islamic Union Trustee. Ibu mengelola organisasi itu ya, karena kebanyakan rata-rata para pekerja ini muslimah ini ya, jadi diupokoro dengan syariat muslim. Jadi di sana kami bersihkan, setelah kami bersihkan kami sholatkan dengan imam yang ada di sana, kami sholatkan, terus kami kami bersihkan semua sudah beres. Lah pokoknya. Ya, semua beres, terus habis itu KJRI ngelihat lagi apakah benar ini orang ini, kalau sudah benar KJRI packing segala macam, terus diberangkatkan dengan pesawat kembali. Jadi kalau gitu ini enaknya gimana Bu? Ya, Bu. Jadi apa Ibu nanti setelah ini kita bisa membantu mereka untuk anak. Sekarang begini aja ya. Kamu hubungi keluarga-keluarga dulu yang ada di sini. Nanti selebihnya biar Bu Fatimah bantu ngurus ya. Biar nanti secepatnya bisa dilakukan upokoro untuk ngurus. Kamu kembali, kasih kabar saudara-saudara yang ada di sini, ya. Nanti Bu, tolong nanti ini dibantu ya, Bu. Karena nanti kontak-kontaknya ini mesti 10 hari paling. Oh, 10 hari Bu? Ya. 10 hari karena butuh waktu 10 hari ya. Oh gitu ya? Iya, jadi sementara 10 hari itu jenazah akan disimpan di kulkasnya. Oh, jadi tidak bisa langsung meninggal, langsung diurus? Nggak bisa. Oh, harus ada prosedur ya? Ada prosedurnya panjang karena juga melibatkan pemerintah Hong Kong ini. Ya. Yang penting bisa balik ke Indonesia kan? Pasti dibalikkan. Pasti jadi, dikembalikan. Nanti dibantu sama Ibu Fatimah ya. Ya sudah, turut berduka cita ya. Yang sabar. Masya Allah. Jadi persoalan-persoalan seperti ini selalu ada ya Bu ya? Selalu ada. Hampir setiap minggu itu pasti ada. Oh, hampir setiap minggu pasti ada. Nah, Ibu nangani masalah begini sudah sejak kapan, Bu? Saya sejak tahun 2006. 2006? Iya, 2006. Nangani para TKI, TKW yang meninggal. Enggak TKI, TKW-nya. TKW-nya ya? Iya, TKW-nya. TKW-nya yang meninggal dunia seperti ini. Nah, selain ngurusi yang kedukaan itu, kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga Ibu ini apalagi? Selain itu juga saya akan kunjungan ke penjara. Oh, ke penjara? Iya, ke penjara karena banyak dari teman-teman kita yang bekerja di sana pun mengalami kasus. Iya, ada kasus gitu, papanya dilecehin atau dipukul atau dianya sendiri yang melecehkan. Jadi kebalikan namanya kan ada. Pokoknya ada hukum yang kasus hukum itu, gitu ya. Terus itu juga jadi saya kunjungan ke penjara. Selain itu juga kadang-kadang mendampingin mereka juga di persidangan. Tapi yang paling banyak itu saya menjurus ke mereka kalau sakit. Oh sakit ya? Iya, kalau sakit. Jadi ke rumah sakit. Kayak layanan sosial mulai dari sakit gitu ya, terus ke kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Iya. Kalau di penjara itu Ibu ngapain? Selain silaturahmi, nguatkan hatinya atau gimana? Iya, jadi ke penjara itu memang itu dari Islamic Union. Jadi organisasi Islam yang mengolah dan saya juga member karena saya dari organisasi Indonesia sendiri dan saya satu-satunya kayaknya yang orang Indonesia. Akhirnya saya mengikuti mereka untuk kunjungan penjara karena di dalam penjara itu yang terbanyak itu orang Indonesia. Iya,
Jadi mereka lebih membutuhkan saya untuk ngomong bahasa Indonesia. Dan itu apa? Semua orang boleh kunjungan ke penjara apa harus orang yang punya izin kayak ibu ini aja yang boleh? Hanya orang yang boleh izin. Yang punya izin iya, yang boleh? Karena saya masuk ke dalam. Jadi umpamanya mereka sudah dikumpulkan, umpamanya hukuman yang ringan beberapa bulan sampai 1 tahun itu di kelas apa? Di kelas tersendiri, ibu datang. Nanti saya datang, iya. Kalau misalnya ibu bawa teman yang dari Indonesia gitu itu enggak boleh ya? Enggak boleh. Hanya ibu saja iya, yang punya hanya lisensi saya yang boleh ya? punya lisensi itu yang boleh masuk. Tapi kalau saya mau bawa teman dari Indonesia gitu, saya harus apply dan itu inceng-inceng di jendela, nggak bisa semua. Bisa masuk. Paling cuma 1 orang tertentu, pamannya si A, si B gitu. Jadi nggak bisa semua untuk itu. Oke. Itu gimana Bu pengalaman atau perasaan mereka ya ketika ketemu ibu atau itu yang mengesankan apa itu? Alhamdulillah kalau yang di dalam penjara itu ketemu saya itu langsung merasa itu mereka terhibur sekali dan mereka langsung mengeluarkan unek-uneknya. Iya, saya itu nggak bersalah loh, saya itu bisa sampai begini gitu karena mereka stres sebenarnya dalam butuh penjara. Tempat curhat yang gitu. seperti itu, Masya Allah. Dan saya juga membawakan buku-buku juga, jadi seperti ada. Boleh ya. Boleh. Jadi buku umpamanya karena saya Muslim, jadi mereka bilang, Bu tolong surat Yasin. Saya juga bilang baca surat Yasin banyak-banyak. Lagi nganggur coba belajar Iqra, biar nanti keluar dari penjara. Siapa tahu ini kesempatan kamu untuk mawas diri di dalam penjara dan kamu lebih sabar lagi dalam penjara. Keluar-keluar kamu pun bisa baca gitu. Yang paling berat kasus apa yang pernah? Narkoba ya? Iya. Narkoba ya, itu yang hukumannya berat ya? Iya, hukumannya berat sampai puluhan tahun di dalam penjara. Dan itu ada juga ya TKI kita di sana, TKW yang terlibat kasus itu ya? Banyak. Iya. Masya Allah, luar biasa. Nah selain itu Ibu menampung apa lagi anunya mereka? Karena kami dari Muslimat, jadi kami itu ada sekretariat yang dianggap rumah sendiri. Jadi saya menyewa rumah sendiri. Di sana mereka itu nganggap itu ada rumah kedua. Jadi istilahnya rumah pertamanya di Indonesia, dan rumah keduanya di Hong Kong. Jadi mereka kalau sakit, nggak enak badan atau ada keluh kesah macam-macam, mereka pasti pulang ke situ. Pulang ke rumah singgah itu ya. Jadi seandainya libur nggak pulang tuh merasa ada yang apa ini ya, belum pulang, jadi jadi pulang. Jadi melihat ibunya sendiri juga. Jadi Bu Fatimah ini sudah seperti orang tua betul di sana ya untuk para TKW ini ya. Nah Bu, kembali pada yang tadi Bu, pernah nggak Ibu mengalami apa ya, karena jenazah ini kan tidak semuanya pekerja legal ya. Pernah nggak menemui pekerja ilegal yang mengalami kasus kematian sehingga ada masalah itu? Pernah ada pengalaman? Sering juga ya. Karena di Hong Kong situ itu banyak TKI Indonesia kita itu yang minta suakah. Jadi mereka itu adalah TKI kaburan. Jadi ngomong jeleknya itu dia tidak kabur lagi. Dia sudah menyerahkan diri. Jadi dia itu suakah. Jadi minta suatu hari mungkin ada pemerintah negara lain yang mau ngambil mereka. Gitu. Tapi sebelum mereka itu diambil negara lain, dan sebenarnya sih nggak ada yang negara ngambil mereka. Karena maksudnya gini, ini TKI Indonesia, kabur dari tempat dia kerja misalnya. Iya. Nah, tempat dia kerja. Iya. Nah, terus kemudian ditampung di rumah itu. Oh enggak, saya enggak nampung. Oh enggak nampung ya? Enggak boleh, kalau ini bisa tangkap polisi. Oh karena ini ilegal ya? Ilegal. Nah terus mereka tinggalnya di mana? Mereka tinggalnya itu bisa sewa-sewa tempat di mana-mana begitu. Oh gitu ya? Dia sewa-sewa tempat. Sambil nunggu istilahnya informasi kalau barangkali ada kerjaan di negara lain gitu ya? Bukan kerjaan, jadi ada negara lain yang mengambil. Mereka itu kan suakah, jadi mereka bilang mereka itu sudah tidak punya warga negara. Oh gitu? Iya, mereka melepas warga negara. Bukan orang Indonesia tuh? Orang Indonesia, tapi mereka melepas negara. Iya, mereka negaranya. Ada yang seperti itu banyak, ya? Karena mereka pikir kalau pulang ke Indonesia mau jajan McDonald pun susah, mending di Hong Kong McDonald masih gampang mereka beli. Tapi yang seperti ini masih bisa kerja dia? Curi-curi. Oh, pastinya kerja ilegal ya? Iya, ilegal curi-curi. Tapi artinya masih dapat kerjaan aja ya? Dapat, karena pemerintah Hong Kong juga bekerja sama dengan WTO, UNICEF, mereka ngasih mereka uang. Oke. Jadi dikasih ada uang, subsidi ya, macam-macam itu. Tetap diperhatikan maksudnya. Tetap diperhatikan. Ya, dia tahu ini ilegal, iya. atau stateless lah dia. Iya, stateless itu. Nggak berkeluarga negara. Iya. Apa yang membuat mereka nggak mau balik ke Indonesia, Bu? Ya itu tadi katanya mereka kalau di Indonesia susah cari penghasilan.
Sedangkan di Hong Kong itu kalau mau kerja uang pasti didapat, walaupun itu beberapa dengan pasti cara ilegal kan iya, seperti itu dengan ya. cara mereka itu cuci piring sembunyi-sembunyi gitu. Kalau ketahuan ya nggak boleh. Jadi umpamanya ada restoran saya cuci piring. Jadi kan umpamanya kalau yang pegawai regal cuci piring 1 jam 50 umpamanya. Sama saya 25 saja cuci piring dapat duit. Iya. Dan mereka lebih senang kadang-kadang karena apa? Bebas. Bebas. Ya, kalau ikut majikan kan pasti tapi dengan dirazia nggak mereka ini? sering. Kalau ketangkep dimasukin di penjara. Masukin penjara. Habis dimasukin penjara lepas lagi gitu lagi. Oh. Iya. Nah, yang terkait dengan misalnya kayak ngurus jenazah gini, ini apa ada pernah yang sampai salah alamat atau gimana gitu? Pernah ya, karena mereka stateless ini kan, mereka KJRI kan susah untuk nyari alamatnya. Karena mereka biasanya kalau sudah stateless itu mereka sudah memutus hubungan dengan keluarga di Indonesia itu. Dan itu harus dibalikin di Indonesia? Dan harus dikembalikan ke Indonesia karena Hong Kong nggak nerima kan. Oh, Masya Allah. Iya, Hong Kong nggak nerima. Nah, itu gimana kalau yang begini ini Bu? Biasanya gitu kami itu lapor ke KJRI dan KJRI bilang bantuin nyariin tuh temennya siapa, kita hubungin juga keluarganya, bener nggak ini anak kamu? Karena mereka kan puluhan tahun, kadang-kadang pernah itu sampai 20 tahun lebih itu nggak pulang. Jadi ibunya nggak tahu kalau dia itu masih hidup. Dengar-dengar berita anak kamu mau pulang tapi kok jenazahnya. Masya Allah. Ini berita dukanya. Sekarang saya pengen nyorek Bu Fatimah berita sukanya. Gimana Bu? Anak-anak ini kalau di mana pernah nggak Ibu yang TKW yang berhasil, itu terus gimana? Kalau yang berhasil itu banyak. Jadi istilahnya dari mereka itu ceritanya mereka kayak kemarin tuh saya tahu mereka itu ketua dari Halako Sabtu, ini saya cerita orangnya memang. Sabtu, ya. Jadi saya ketemu, padahal dia hari Sabtu kemarin itu ngadain acara. Nggak taunya kemarin waktu saya pulang satu pesawat sama saya. Terus saya bilang, loh kamu kok pulang hari ini? Iya, rupanya anakku telepon bawa wisuda. Iya, jadi wisuda. Jadi wisuda itu anaknya macam-macam. Jadi semua anaknya itu, jadi 2, 3 itu jadi semua. Dia bilang anak saya yang pertama itu saya nggak sempat karena pandemi kemarin. Nah sekarang ini ya saya ambil libur langsung katanya ini. Dan banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil mereka itu. Alhamdulillah. Iya. Nah, ketika mereka sudah berhasil pulang ke Indonesia, itu ada yang balik lagi nggak ke Hong Kong setelah? Ada juga. Kalau berhasilnya itu biasanya itu karena mereka berhasil, apalagi kalau mereka statusnya itu sendiri, jadi sendiri itu nggak tahu dianya janda atau dia gadis. Biasanya kalau sudah sendiri pulang itu banyak yang lamar. Iya. Jadi kalau nggak pinter-pinter milih, setelah dia pulang akhirnya habis. Iya. Jadi dia harus akhirnya pulang. Balik lagi. Iya. Itu yang bikin mereka balik. Iya. Tapi ada juga nggak yang kemudian nggak balik terus berhasil? Jarang. Jarang. Nah, artinya setelah sukses balik ke Indonesia terus nggak balik lagi ke Hong Kong? Ada itu ada. Banyak ya. Banyak juga. Dan itu masih sering berhubungan nggak dengan ibu yang sudah? Masih ya? Iya. Mereka akan tetap berhubungan. Soalnya mereka bilang saya bukan nganggap jenengan ibu di luar negeri, tapi sampai ke Indonesia namanya Ati itu tetap ada. Jadi mereka tetap akan ada. Jadi kayak kemarin itu 1 abad NU, itu ada 3 yang sudah pulang ke Indonesia, tapi tahu saya datang, dia bilang saya ini tetap muslimat loh ya, katanya gitu. Jadi ikut muslimat. Ikut pas acara 1 abad, ketemu ibu. Iya, ketemu, terus tinggal di hotel yang sama, walaupun sudah selesai acara ini kan, sudah selesai acara, terus saya bilang, kita tinggal di hotel bareng-bareng, terus kita tur bareng-bareng. Jadi saya anterin pulang satu-satu, Ponorogo, Madiun. Nostalgia ya Bu ya, wah, luar biasa ini. Sambil ketemu keluarganya juga, orang tuanya. Iya. Nah, Ibu, apakah para TKW ini juga sering ada konflik misalnya antar mereka atau ada masalah gimana gitu? Kalau untuk konflik akhir-akhir ini memang sering terjadi, itu karena uang. Iya, gimana? Jadi kadang-kadang mereka ini para pekerja ini kan ya, ini di keluarganya bilang saya butuh ini, keluarga itu kurang mau tahu keadaan. Maksudnya keluarga yang ada di Indonesia. Kurang tahu atau kurang bersyukur dengan keadaan anaknya sini. Taunya itu minta uang. Nah akhirnya dia itu pinjem sama sesama temen. Terus bunganya itu yang kelewatan. Sesama temen ini. Sesama temen. Iya. Sampai diperiksa polisi Hong Kong juga. Tapi ya
nggak berani, umpamanya saya yang minjem, saya pun nggak mau ngomong terang-terangan saya minjem. Padahal bunganya itu sampai banyak banget. Jadi kalau ada minjem ini juga mereka tertutup ya, tertutup antar mereka. Iya, antar mereka. Tahu-tahu setelah masalah boom iya, gitu. Ada itu minjemnya katanya pertama itu 50.000, bisa jadi 500.000. Itu dalam waktu nggak ada 2 tahun. Ya Allah. Tapi kalau yang terjadi konflik begini penyelesaiannya gimana Bu biasanya? Biasanya nggak ada penyelesaian karena anaknya nggak pernah mau. Oh, karena ini juga melanggar hukum Hongkong iya, juga ya, hukum Hongkong, iya. Jadi ya selesainya ya cukup ya begitu aja, nggak ada rundingan damai atau nggak apa. Ada. Karena kalau dia lapor ke KJRI, keluarganya bisa dihabisin. Yang di Indonesia sama-sama tahu keluarga Indonesianya. Oh gitu. Iya. Bisa imbasnya sampai ke sini ya. Imbasnya sampai ke sini. Oh. Jadi kalau itu yang masalah rata-rata masalahnya. Masalah keuangan. Kalau masalah lain misalnya kalau soal enggak. Masalah lain kalau saya yang sering diadukan ke ibu itu apa biasanya? Kalau sering diadukan ke saya itu ya dibohongin sama suaminya. Maksudnya gimana? Maksudnya kan gini, Dek, duit sing mbok kirim wis tak tukokno omah, Dek. Duit iku tak tukokno sapi, Dek. Tak tukokno sapi, tukokno terus difotoin gitu. Terus waktu dia pulang dadaan pengen bikin surprise, rupanya sapi juga punya orang, kambing juga punya orang, rumah pun yang bagus itu ada penghuni yang lain. Nah, itu terus balik ke Hongkong ngadu ke ibu. Iya. Itu. Terus ibu gimana kalau ngadu begitu? Saya bilang sama orang laki jangan percaya. Oke. Bu, nih ibu kan sudah lama ya di Hongkong. Nah, lalu bagaimana dengan hubungan dengan KJRI, dengan stakeholder yang lain untuk pengelolaan tenaga kerja? Kalau dengan KJRI, karena KJRI itu kan orangnya berubah terus ya. Iya, betul. Berubah terus, jadi sudah mulai akrab mereka udah pulang. Mulai akrab mereka udah pulang. Dan masing-masing ini punya karakter sendiri-sendiri ya, Bu ya. Jadi karena itu saya malah bilang ini maaf ini walaupun terbuka gini saya bilang kesuwen saya kalau ngubungin KJRI, mending saya jalan sendiri. Iya. Selagi masih bisa jalan sendiri, kecuali kalau mau butuh dokumen resmi yang harus melibatkan saya ini. Kalau enggak saya jalan sendiri, malah saya minta pemerintah Hongkong malah. Iya, dari pemerintah Hongkong lebih banyak yang mau mendampingi. Cepat respon gitu ya. Nah, kalau Ibu butuh pendampingan itu gimana Bu? Yang di luar yang formal ini Bu, gimana Bu? Biasanya dilibatkan siapa Bu? Yang saya libatkan itu biasanya mereka-mereka yang punya residen Hongkong. Karena mereka yang punya residen Hongkong aja yang boleh. Oh, boleh nangani gitu ya? Berinteraksi keluarnya itu harus yang punya residen Hongkong. Jadi kalau yang nggak punya residen Hongkong banyak hal-hal yang mereka nggak boleh. Iya, nanti jadi masalah. Iya, peraturan itu terbentuk di peraturan setempat. Karena dia pekerja ya hanya bekerja aja. Iya. Yang paling menyenangkan dan berkesan itu pas apa Bu ketika nangani? Yang nenganin TKI itu kalau TKI-nya itu berhasil sukses gitu, kayak kemarin tuh pernah dia teraniaya pada saat dia mau masuk rumah majikan, rupanya dia buta, terus majikan tetap menyuruh dia pulang, agen tetap menyuruh dia pulang, terus saya bisa membantu sampai dia matanya kelihatan lagi. Oh gitu? Ya. Operasi? Di Hongkong? Di Hongkong. Masya Allah. Terus itu biayanya dari mana? Biayanya minta sama orang ya, orang-orang Hongkong situ. Sama orang-orang Hongkong justru mintanya. Semacam donatur gitu, donasi? Iya, saya minta sendiri, aku bilang kasihan itu, bantuin lah dia gini. Oh, jadi gitu. Ibu melakukan apa ya, semacam lobby ya, mencari para donatur untuk membantu mengoperasi matanya si pasien itu, ini. Dan alhamdulillah bisa sembuh. Masya Allah. Tapi setelah sembuh hilang. Loh. Dia nggak balik ke Indonesia lagi atau kemana? Balik ke Indonesia tapi nggak ada kabarnya udah. Oh, masa ya sudah. Itu ngajak sebagai amal Ibu sudah nanti insya Allah. Sering itu yang seperti itu. Oh sering ya? Iya sering. Jadi punya penyakit, punya apa, terus udah sembuh, udah kembali gitu. Nanti bilang nanti saya kalau pulang saya kabarin ya. Nanti jenengan main ke rumah saya, tiba-tiba teleponnya pun. Sudah. Alhamdulillah saja ya Bu ya, yang penting. Dan itu ada kepuasan tersendiri. Ada. Jadi kalau kami bisa menolong dia, terus bisa nganter sampai di bandara, terus biasanya saya juga bisa menghubungin yang di Jakarta, tolongin dong, umpamanya kalau Pak Yai lagi nganggur, Pak Yai di mana ini ada saya anak mau pulang nggak tahu jalan, dia lagi sakit, lagi apa, ditolongin. Iya, alhamdulillah. Nah, Ibu kan di sana juga selain ngelola
muslimat ya. Terus di muslim tadi itu. Iya, di muslim itu. Dan saya sendiri ada sendiri. Jadi saya punya organisasi ya, charitable sendiri. Itu jadi yang namanya kebetulan sama mas saya Pondok Fatimah. Oh, Pondok Fatimah. Asosiasi. Iya, iya. Terus kegiatannya apa di Pondok Fatimah ini, Bu? Kegiatannya ya itu tadi. Ngaji. Iya, yang ngaji, nolong orang. Terus jadi, bantu orang bikin event. Karena kan yang bisa bikin event yang sebenarnya itu harus yang punya license. Legal di situ. Itu legal di situ, iya. Nah, Pondok Fatimah ini sudah punya ya? Punya. Jadi bisa ngundang orang, bisa segala macam, iya. Wah, mestinya kayak kemarin waktu pas pembukaan karena pandemi sudah 3 tahun, pas pembukaan boleh jalan-jalan. Jadi saya minta dukungan dari Travel Hong Kong. Hong Kong, terus anak-anak diajak jalan-jalan naik bus gratis. Jadi ke tempat hiburan yang ada di Hong Kong. Dengan makan siang gratis juga. Atas nama Pondok Fatimah itu. Iya. Jadi nanti kalau Ganjur diundang ke sana bisa? Bisa. Yang undang Yayasan Pondok Fatimah bisa, ini ya? Bisa. Wah, itu berarti ditunggu kedatangannya. Karena ini yang pasti senang. Yang sudah memiliki legal untuk melakukan kegiatan secara sah di sana. Alhamdulillah. Bu, terima kasih sudah mampir tadi ke sini ya, di silaturahmi Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Perjuangan Ibu diridhoi Allah, tetap beramal, berjuang untuk kemanusiaan, ngurus saudara-saudara kita yang ada di Hong Kong, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, baik yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Baik para pemirsa, luar biasa. Kali ini kita mendapat satu inspirasi dari silaturahmi Ramadan kali ini. Sosok Ibu Fatimah, perempuan perkasa yang sangat inspiratif, seorang pengabdi masyarakat yang mencurahkan waktu dan tenaganya untuk mengurus saudara-saudara kita yang ada di Hong Kong, para TKI, baik mereka yang mengalami masalah maupun mereka yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik yang ada di sana. Ini adalah secercah contoh bagi kita semua dan menjadi bagian dari hikmah bersilaturahmi Ramadan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bersua lagi dan tetap bersilaturahmi dalam acara silaturahmi Ramadan Indonesia Raya. Mudah-mudahan Bu Fatimah tetap sehat, tetap memberikan inspirasi, dan kita maju bersama, tolong menolong, empati, solidaritas untuk kebersamaan memajukan Indonesia Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancen kodemu angel dipahami, ngomong wae kabeh apa anane ben padha penake. Tak upayane kabeh penjalukmu, tapi tulung ngerteni kahananku. Aku tutu turunan balungan gede sing turah warisane. Saben dina raimu petang dedet, marai siramu met ati tambah ruwet. Kabeh ra kedaden yen dilateni iso geger gede. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tak
mumet ati tambah ruwet. Kabeh ra kedaden yen dilateni iso geger gede. Kok iya sing full senyum sayang.